Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Hey, namanya bagus. Oh iya dong. Nah, yang terakhir apa? Cikiciu. Oh, iya. Itu marga. Marga. Masa marga Cikiciu. Oh. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang aktor, Yes. komedian, Iya. Maling? Bukan. emang ya? Yang pasti komedian dan aktor legend. Lu kalau dulu nonton suka nih kanan kiri oke. Ya. Dia harus kanan kiri, kalau kanan aja suka nggak mau dia, karena harus kanan kiri. Kanan kiri oke. Nah, pokoknya dia berdua tuh sama yang begini-begini tuh dulu tuh. Terus sekarang juga sempat. Sorry saya potong ya. Ini mulai gerah ya saya. Ayo boleh. Boleh dibuka. Tadi dingin loh. AC-nya. Ini AC. Mau dibuka aja. Nah, AC-nya dibuang apa di mana ini? Kadang-kadang suka ditutup sama mereka yang di sebelah. Aduh. Ini mulai gerah. Aman? Dingin? Kalau gerah buka lagi aja nih yang hijau. Nanti nggak kamu bayar saya. Oh iya. Ngapain telanjang di sini? Terus aja lah ngomong. Nggak apa-apa, saya nonton. Loh, saya pengen dengerin kamu ngomong, iya, kamu iya. nonton saya. Nanti kamu malah ndak saya bayar. Oh iya. Beliau ini adalah kalau dulu tuh apa ya disebutnya ya? Apa ya? Pedagang sarung. Bukan pedagang sarung. Kalau berdua terus orang kenalnya berdua terus apa tuh sebutannya itu? Dua itu petinju. Petinju. Iya, tinju itu. Tapi kan berantem. Oh, iya. Kalau ini kan temenan. Temenan ya. Pelawak. Pelawak ya. Ini pokoknya nih mereka ini berdua nih kalau misalnya ada satu yang pasti satunya pasti ada. Kalau ada soulmate. Iya. Kalau ada Pak Kadir pasti ada Pak Doyo. Ya. Kalau ada Pak Doyo pasti ada Pak Jojon. Pak Kadir nggak diajak. Pak Kadir. Woi. Bah. Terima kasih. Wah. Jadi bagaimana tanya? Begini. Sampean itu orang Madura bukan sih? Ini saya kalau gini saya pulang saja. Maduranya sudah dipakai dia ini wah. Udah lama sampean jual martabak, Dek. Saya kan jual sate. Oh, jual sate sampean. Saya jual sate toke. Sate toke. Saya mau beli sate cecak enggak ada. Sate cecak belum ada tadi. Belum ada. Yang ada toke Yang tadi toke. ya. Ya udah enggak jadi deh saya. Om Kadir ini aslinya orang Madura bukan sih? Nah, kebetulan saya bukan orang Madura, Dek. Ya. Jadi ceritanya gini, ceritanya panjang. Kamu mau cerita berapa episode sama saya? 45 menit aja. 45 menit. Saya, bapak saya ada keturunan Arab. Pantes. Iya, ya. Sipit. Loh, hidungnya mancung. Kalau sipit itu Tionghoa. Oh iya salah ya. Arab belum. Belok nih, belok tapi enggak terlalu belok juga. Jadi ya, ibu saya Jawa. Bapak saya keturunan Arab. Nah, kenapa saya bisa pakai logat Madura? Itu dulu saya ikut casting di film. Oh. Nah, gitu sejarahnya. Saya casting di film, berapa orang itu ikut casting, ternyata yang menang saya. Memang film itu membutuhkan mencari tokoh Madura. Gitu. Kebetulan saya yang menang. Itu film apa waktu itu? Film apa? Itu film judulnya Cintaku di Rumah Susun ya. Oh iya tahu. Oh, tahu kamu belum lahir. Tapi saya sudah nonton. Kan filmnya kan nggak mesti tahun itu juga keluar. Oh iya benar Iya kan? juga nih, pintar nih. Cintaku di Rumah Susun saya tahu. Ya, itu sutradaranya itu namanya Nya Abbas Akub ya, sutradara terkenal dulu ya. Kebetulan dia pernah nggarap film yang dulu juga ada tokoh Madura zaman dulu namanya Jalal ya. Jalal. Itu ngetop filmnya. Nah, setelah Jalal meninggal itu Pak Abbas kepingin lagi menghidupkan lagi tokoh Madura gitu loh. Mencari dia
Ya, kebetulan ketemu saya. Tuh, makanya begitu filmnya meledak dengan logat Madura itu, saya langsung dikontrak oleh produser logat Madura terus. Jadi nempel terus tuh ya. Jadi gini ya, kalau asli Madura dan bukan beda. Iya. Kalau orang Madura memang bahasanya dan suaranya begitu. Iya. Kalau saya kan lama di Jawa ya, memang di Jawa terus bahasanya Jawa. Sehari-hari kalau saya mau pakai logat Madura itu lupa. Kenapa kalau di film kok ingat? Karena skenario. Begitu saya lupa logat Madura, ada yang ngingetin gitu. Nah, yang ngingetin itu mesti asisten sutradara. Apakah dari logat Maduranya hilang? Tiba-tiba pernah nggak sih pas lagi itu Apa? jadi logat Batak gitu, pernah nggak sih? Enggak. Nggak pernah ya? Tapi logatnya terus kembali ke Jawa gitu loh. Oh, balik-balik ke Jawa aja. Iya. Itu berarti dari situ udah mulai nempel terus tuh ya. Apa namanya? Logat Madura. Iya. Iya. Apa persona Maduranya gitu ya. Orang ngertinya saya orang Madura. Iya. Nah, gitu ya. Kenapa saya bisa nirukan logat Madura? Saya pernah tinggal di Bondowoso. Gitu. Tinggal di Bondowoso ikut paman saya yang nggak lama, cuma 2 tahun. 2 tahun, terus akhirnya saya pulang lagi, kan saya udah selama 2 tahun tuh paling tidak udah masih ingat ya, logatnya nirukan bisa gitu. Terus apalagi yang mau ditanya? Apa ya? Bingungi malah. Om, saya mau nanya nih. Dulu sebelum masuk ke dunia entertain, Om Kadir nih apa? Maksudnya lebih kemana gitu? Oh gitu. Sebelum ngelawak, apa memang dari kecil udah ngelawak gitu? Apa begitu lahir atau langsung ketawa, langsung lucu atau gimana? Lahir langsung lucu, mana ada, nggak ada. Saya sebetulnya aslinya itu bukan pelawak. Saya itu pemain drama ya, pemain drama. Di kampung itu ada kesenian dulu, kesenian apa? Ludruk ya. Saya itu ikut ludruk. Ya, ikut ludruk itu bukan jadi pelawak. Iya. Tapi saya jadi tokoh antagonis gitu loh ya. Terus dari ludruk saya pindah lagi ke sandiwara. Namanya kalau di Jawa itu sandiwara gambus. Ya, itu iringannya musik gambus. Dengan munculnya dangdut, iringannya diganti dangdut. Ya. Tapi drama tetap. Kalau itu ketoprak itu apa? Dari mana itu? Jawa juga kan? Ketoprak itu Jawa. Bedanya ketoprak sama ludruk. Nah, kalau ludruk itu ceritanya dongeng kebanyakan. Ya, ada cerita-cerita legenda. Fiktif lah, atau... Ya, ada fiktif ya, fiktif bisa ya. Jadi seperti cerita-cerita legenda atau cerita-cerita orang kampung. Di sini dulu ada tokoh terkenal misalnya seperti Pak Sakerah itu memang ada dulu ya, tokoh terkenal ya. Pak Sakerah namanya. Terus ada tokoh terkenal namanya Sarip dari desa Tambak Oso, Jagoan. Nah, itu yang dibikin. Kalau itu apa itu? Legenda atau dongeng? Legenda ya. Legenda rakyat. Nah, terus ada lagi cerita-cerita dongeng Bawang Abang, Bawang Putih, ya. Dan juga cerita-cerita drama. Bawang Brebes gitu kan? Ya, Bawang Brebes. Bawang merah, bawang putih, bawang Brebes. Bawang Brebes. Cerita-cerita drama itu ada bisa ngambil dari film atau dari novel atau cuplikan atau ngarang-ngarang sendiri. Itu bisa misalnya ceritanya Wewe Gombel. Kita bisa bikin cerita itu ludruk. Ludruk ya. Lah kalau ketoprak kan kebanyakan cerita-cerita sejarah. Pewayangan. Ya. Sejarah. Lebih ke pewayangan dia. Seperti sejarah-sejarah kerajaan Mataram. Seperti sejarah-sejarah kerajaan Majapahit ya. Pakaiannya pun beda. Nah, kalau ludruk itu bikin cerita-cerita legenda ya. Pakaian bebas gitu ludruk. Enggak, ya pakaian orang dulu lah. Iya. Ya orang desa-desa dulu. Kalau ya ada yang pakai pakaian misalnya kalau orang dulu jadi penguasa situ, gitu, jadi pejabat. Jadi Demang misalnya. Demang atau bupati ya. Nah, itu pakaiannya agak kejawen yang bagus ya. Nah, kalau ketoprak itu pakaiannya khas. Pakaian adat semua. Adat
adat kerajaan Iya, Jawa pakai dulu. kerajaan semua. Itu Oh, ketoprak. gitu. Iya. Tapi asal misalnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur tuh sama itu semua ya. Sama, ketoprak itu sama di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada. di Jawa Tengah ada, ya. Jawa Selatan. Jawa Selatan ada nggak sih? Jawa Selatan ya enggak ada. Jawa Selatan. Nah, itulah. Jadi saya dari orang Ludruk ya. Terus ke Sandiwara. Nah, itu saya baru masuk Sri Mulat. Itu gimana ceritanya masuk Sri Mulat? Ceritanya? Oh. Itu di umur berapa itu? Pengen tahu kamu? Pengen tahu saya. Lah ya udah. Tolong dong ceritain. Lah iya. Awalnya gimana? Awalnya. Kan itu kan Ludruk dulu tadi kan? Ya. Terus gimana tuh masuk Sri Mulatnya? Dulu Kan ya. waktu apa namanya? Ada proses tuh masuk ke situ. Lah, gini ceritanya. Kan waktu yang di itu kan begini, apa namanya tuh, ya kan? Jadi gimana tuh? Jadi gimana Pak? Itu Pak kok masih malah bingungnya aku. Jadi ceritanya itu waktu tahun 80 ya, saya masih jadi pemain antagonis tuh di Sandiwara. masih di Sandiwara ya. Ludruk. Itu umur 29 lah saya ya. Saya nonton TV gini, gila, Sri Mulat sudah di Jakarta. Iya. Ya. Jaya Gede banget dengan gepeng. Wah ya. Terus dan juga ada Ludruk dulu di Jakarta, di Sarinah. Ludruk Glamour. Ludruk Mandala. Oh, bukan Ludruk. Mandala enggak. Wah, sukses di Jakarta. Sementara saya jadi pemain udah mulai dari kecil sampai gede begini-begini aja di daerah aja, kenapa ya? Wah, ini satu-satunya jalan saya harus belajar ngelawak. Itu. Akhirnya saya belajar ngelawak ya. Berkawan dengan beberapa pelawak-pelawak itu. Ya, terus dilibatkan, ikut main, ikut jadi pelawak ya. Udah baru setahun saya belajar. Langsung lucu? Belum lah. Saya ikut mendaftarkan diri ke Sri Mulat Surabaya. Terus nggak diterima. Nggak diterima karena apa? Saya dulu kan gondrong ya. Oh. Iya, serem ya kayak kamu gini. Gondrong. Jenggot yuk. Nah itu nggak diterima. Karena nggak diterima itu saya terus balik lagi. Apa sih resepnya Sri Mulat ini? Ya, kok teman-teman saya itu banyak yang dipulangkan dari Sandiwara itu. Kenapa? Lucu-lucu tuh balikin semua. Karena apa? Kalau di Sandiwara itu kita ngelawak itu kan kayak pakai skenario. Iya. Skenario yang apalan. Iya. Kan gitu ya. Iya. Tapi kalau di Sri Mulat enggak. Sri Mulat ternyata improvisasi. Jadi kita tidak nunggu diberi teman. Itu loh. Akhirnya saya masuk lagi ke Sandiwara itu, saya belajar dengan kawan-kawan pelawak, ayo kita bikin cerita komedi aja lah. Kita belajar improvisasi, siapa tahu satu saat kita bisa daftar ke Sri Mulat. Belajarlah saya dengan teman-teman, yang teman saya itu ya termasuk Betet, ya, Betet itu teman. Terus dulu ada Jackie ya, Jackie itu di Surabaya, teman Sandiwara saya. Nah itu belajar terus sama saya, ada beberapa pemain perempuan juga. Udah belajar cerita komedi terus sampai 2 tahun saya belajar itu. Setelah 2 tahun saya anggap saya mampu, baru saya masuk ke Sri Mulat Solo. Ini Daftar ikut audisi apa? Daftar jadi pemain. Nah tapi dites, tes 1 minggu. Nah begitu dites ternyata saya bisa ngikuti karena saya sudah belajar dulu ya, belajar improvisasi. Jadi saya tidak menggantungkan bantuan orang lain. Iya. Di Sri Mulat enggak bisa. Saya menggantungkan Anda itu, kita ketemu di situ ya tarung sudah. Apa tujuanmu kamu cari sendiri. Apa tujuanmu kamu nyari sendiri. Ya. Kamu mau bantai pemain atau mau ngeceng pemain itu terserah udah. Tapi lewat jalur cerita tadi. Akhirnya keterima tuh yang di Solo. Di Solo keterima sampai 2 tahun saya di situ. Tahu-tahu diminta sama Surabaya. Surabaya banyak yang keluar kan ya. Ya ada yang dipecat, ada yang keluar kurangan pemain. Saya diminta ke Solo.
Ke Surabaya. Ke Surabaya. Iya. Dari Solo. Dari Solo ke Surabaya. Iya. Dari Surabaya saya setahun. Tahu-tahu diminta ke Jakarta. Karena Gepeng keluar. Terus waktu itu almarhum Basuki juga dia jarang-jarang masuk. Nggak tahu kenapa. Pemain mudanya kurang kan. Saya dari Surabaya ditarik ke Jakarta. Lah dari Jakarta itu baru 6 bulan ternyata Basuki itu sudah punya rencana keluar. Karena dia jarang masuk kan. Dia kepingin keluar dari Sri Mulat itu. Makanya dia jarang masuk karena memang udah punya. Begitu saya datang dia masuk lagi. Tapi dia mempengaruhi saya gitu loh ya. Mempengaruhi saya untuk keluar aja kita. Kita mendirikan grup. Coba kamu lihat Jayakarta ini kaya-kaya loh, penghasilannya gede. Sementara kita di sini penghasilannya kecil. Udah kita bikin sendiri. Ya wes. Saya, Basuki, Timbul, Nurbuat, Rohana 5 orang. Keluar. Waktu itu saya belum punya nama kan. Saya belum pernah masuk TV. Saya takut juga. Ini kalau saya sama kamu berdua ndak bisa, Bas. Udahlah percaya saya. Ngajak Timbul, ngajak Nurbuat, ngajak Rohana. Berlima kita keluar. Nah, setelah kita keluar, Basuki bikin aturan karena dia ketuanya. Ya. Kalau dari beberapa pemain dari grup kita ini ada yang main film sendirian boleh. Seneng tuh saya belum main film tuh. Dia sudah bikin peraturan gitu. Karena seniornya kan dia. Ya. Iya. Seniornya dia sama Timbul. Boleh. Tapi ngisi kas 10%. Itu pakai ini surat perjanjian. Iya. Kalau misalnya saya mau diambil iklan, bintang iklan ya. Boleh sendiri, enggak apa-apa. Ngisi kas 10%. Ternyata Basuki sama Timbul itu sudah kontrak di Rokok Kerbau. Yang saya enggak tahu. Berdua itu. Wah, kayak gitu. Pantas bikin peraturan nih. Wih, langsung bikin peraturan kayak gitu. Ya udah. Enggak apa-apa. Udah kita adakan kontrak, enggak lama. Wah, dia iklan Rokok Kerbau saya enggak diajak. Buat enggak diajak. Yang bikin peraturan dia, ketuanya dia ya. Ya udah. Nah, itu kan udah saya sudah megang surat itu kan enak ya. Enggak lama gabungan main di TV, TVRI. Gabungan pelawak, saya dilibatkan juga kan. Grup saya ya. 5 orang ini dulu namanya Merdeka Group, pertama 5 orang. Gabungannya itu sama Jojon, sama Pelita Group, sama Jojon Group ya, Jayakarta itu Jayakarta. Pelita. Terus sama Dian Group ya. Kolek itu apa namanya Pelita ya. Nah itu. Terus banyak ada Benyamin juga ulang tahun TVRI. Saya orang baru jadi apa ini saya dijadikan dukun. Keluarnya cuma 5 menit. Datang ngobati orang yang saya obati mati, saya pulang udah. Saya pakai baju hitam-hitam. Nah, dulu Pak Abbas Sakup itu sutradara nyari pemain tuh melalui itu. Seneng dia pengen yang main tuh pelawak atau apa gitu. Dia nonton Sri Mulat direkam dulu kan pakai Betacam, direkam. Saya keluar sebentar itu ditunggu katanya. Enggak keluar lagi. Durasi 2 jam. Saya habis masuk itu udah enggak keluar kan saya. Nah, Pak Abbas itu ternyata nungguin saya. Ini kemana orang ini? Nungguin masuk lagi nih. Nah, enggak taunya enggak keluar kan saya. Besoknya disetel. Pemain ini yang disiapkan Pak Abbas itu semua komplit. Pemainnya tahu enggak? Deddy Miswar, Eva Arnas, Rima Melati, ya. Terus Zainal Abidin, Doyo, Asmuni. Doyo itu sudah main 2 film, 3 film sama Pak Abbas. Oh, sebelum ketemu Pak Kadir. Sebelum ketemu saya, dia sudah main beberapa film sama Warkop juga pernah. Saya dipanggil. Pak Abbas besoknya nyetel tuh. Setel lagi. Saya kemarin nonton Sri Mulat, kru kumpulkan semua. Wah, termasuk Doyok dikumpulkan juga. Ini saya mau nyari ini pemain nih. Doyok kan tahu saya ikut Sri Mulat nih.
Terus orang situ kru-kru ada yang dari Selipi tahu. Oh ya ini Kadir orang baru dari Jawa Timur ini. Lo kok enggak keluar lagi ya? Keluarnya segitu ya. Ada yang kenal. Kata Doyo, ada lah banyak yang kenal Pak. Terus krunya itu, saya tinggal di Selipi Pak. Sekarang Pak Kadir tinggal di Tomang. Nah kan saya sudah keluar dari Srimulat tuh. Saya harus tinggal di Tomang kan. Nah itu saya dicari ke sana sama krunya. Dipanggil. Dites tuh saya. Pak Kadir, Dir mau main film? Mau Pak. Dites ya? Boleh saya gitu. Nih peranmu ini, pelajari dulu. Saya belajar. Wah, ini antagonis banget nih, saya banget ini pikiran saya gitu. Tapi ada blow on-nya dalam jalannya cerita itu. Tiap ketemu cewek kita harus blow on. Ah, kerjaan saya ini saya gitu. Kalau di sandiwara, iya kan? Udah. Akhirnya, oke Pak, ya. Dites, saya ini mainnya sama ini, sama siapa? Astrada. Ya, tapi ada kameramennya, ada di kamera gitu. Di sini tuh Deddy Miswar, Farnas, Jainal Abidin, Asmuni Doy nonton saya semua. Wah, gila ini. Keringet saya. Kelucur tuh keringet no. Bener. Wah, Jagoan semua yang nonton. jagoan semua yang nonton. Ah. Lo belum tahu jagoan kampung nih. Saya baca skenario masih muda, lancar-lancar aja ya, enak aja. Sehari, 2 hari panggil lagi sama Pak Abbas, ya, ditanya, Dir, kamu bisa logat Madura, kamu logat Madura bisa nggak? Ya bisa Pak, tapi ya gaya-gaya ludruk, orang ludruk, saya di ludruk sering, di sandiwara kampung sering jadi Madura Pak. Coba deh, ya, logat Madura aja deh, ya, logat Madura didengerin dia, terus tiap hari. Terus ketemu cewek blow on, saya bisa yang gobloki, yang jadi orang bego gitu ya. Saya bisa ditonton aja. Wah. Seminggu tuh dites. Tak dinyatakan, semua ini ditanya semua ini. Senior-senior ini jatuhnya ke saya daripada yang lain-lain itu. Oke, ini dapat ini udah. Nyatakan pemainnya kamu Dir, kata Pak Abbas. Urusan honor kamu runding sendiri itu sama produsernya sana. Ceritanya begitu. Itu belum satu film sama Doyok belum? Itu satu film. Oh, di satu film. Ya itu. Film pertama itu. Itu pertama satu film. Filmnya meledak, nama saya terangkat. Karena apa? Peran saya jadi pimpinan rampok. Kalau pimpinan rampok mau tidak mau kan kelihatan. Iya. Walaupun scene saya itu tidak banyak. Tapi ya cukup banyak lah. Orang pertama saya dapat 12 scene, 13. Oh, banyak itu, Nah, 13 itu. scene. Orang jadi perampok, marah sama anak buah, ngerampok, terus seneng sama cewek, ngerayu, gaya bodoh, ini, itu, iya kan? Kan banyak itu. Nah, dari situ, kelanjutannya, saya dikontrak. Sama produser, saya bingung. Wah, kalau saya dikontrak sendirian ini gimana nih? Warkop bertiga sukses. Saya berdiri kaki 1 dalam 1 jam nggak mungkin kuat. Tapi kalau kaki 2 atau 3, ya minimal 2, itu mungkin saya bisa berdiri 4 jam kuat kali. Terpikir Doyo itu saya panggil, saya mau dikontrak sama produser. Panggilnya gimana? Yuk Doyo, mari minum gitu. Ya saya panggil, yuk. Gitu. Kenapa Dir? Saya mau dikontrak produser nih. Kita kontrak berdua gimana? Kita ada ikatan perjanjian, kita bikin grup tapi di film. Dia gini, tapi kamu jangan main di mana-mana. Sama film lain-lain jangan. Kita cukup di sini aja. Oh, iya. Udahlah, pokoknya yuk, kamu berdiri sendiri. Kaki 1 yuk. 1 jam tidak mungkin kuat kamu. Tapi kalau kaki 2, 4 jam kuat. Nah, kita berdua bisa bertahan lama. Wah, percaya dia omongan saya. Mumpung dikontrak. Ayo. Ya wis, mau dia. Oke, saya maju lagi sama Pak Ram. Saya dikontrak mau asal dengan Doyo. Kaget dia. Wah, ini mulai politik ini. Ada apa ini? Ada konspirasi apa ini? Ya. Dia pintar kalau sendiri-sendiri honornya kan kecil. Iya. Daya sendiri, Kadir sendiri. Kan kecil, tidak ada kekuatan saya.
Iya, bener, Tapi bener. kalau kita berdua, saya bilang tanpa Doyok saya tidak mau dikontrak, saya gitu. Loh kenapa? Doyok sering memberi masukan sama saya. Karena dia Jawa Timur, saya Jawa Timur. Kalau saya ngomong logat Madura salah, ya, tuh akhirnya, oke, tanya gitu. Sip, mikir tuh. Si Pak Ram Punjabi CS mikir, pikir dulu. Wah mikir, sampai 3 hari 4 hari saya diponggal panggil. Kontraknya sendiri-sendiri maksudnya, saya nggak mau satu kontrak berdua. Kalau enggak, ya udah bubar kayak gitu, iya kan? Alhamdulillahnya, akhirnya dia kalah, nyerah, mau. Ada Kadir, ada Doyok. Tuh. Itu berapa film tuh? Sama Doyok itu berdua berapa film akhirnya? Ada kurang lebih sampai 25 film. Iya, terus munculnya ini apa masalahnya? Munculnya televisi swasta itu film tuh langsung. Tidak hanya Kadir Doyok, Warkop pun turun total. Tidak ada film satu pun yang laku itu. Kecuali film percintaan. Ya mungkin masih ada ya, ada lah. Tapi untuk komedi waktu itu udah turun gratis total. Tapi berarti berdua tuh 25 film tuh ya? Kontrak itu ya? Lebih bisa mungkin. Itu di kontrak berapa waktu itu? Bertahap. Setiap tahun naik. Oh iya. Pertama kali tanda tangan kontrak berapa tuh? Waktu itu 4 juta. Oh iya, tahun 87. Gede banget itu. Bukan gede lagi itu. Orang gajian sebulan masih 100.000 itu kayaknya. 87 itu 1 film. Saya kontraknya kan 4 film 1 tahun. Gitu. Terus bertahap. Tahun kemudian naik 8 juta. Tahun kemudian naik 20 juta. Nggak kelihatan, Nang. Dulu katanya Pak Kadir pernah jadi bos Sri Mulat. Oh, itu sebetulnya bukan bos ya. Saya itu kan satu kebetulan aja, bukan bosnya, bukan saya koordinator aja ya. Sri Mulat itu tahun 90 sudah selesai ya, habis. Di mana namanya? Di Senayan itu habis. Sri Mulat itu habis. Nah, saya kan tahun 90 jaya-jayanya main film. Ya. Iya. Sementara pemain Sri Mulat kan hanya ngandalkan dari Sri Mulat ya. Iya. Pada keluar, kebetulan pada bikin grup. Tahun 95 saya, tahun 91, kita mundur lagi ya. Tahun 91 itu saya sudah tidak bergabung sama Basuki Timbul, udah pecah grup itu ya. Nggak ada grup Batik, nggak ada grup Merdeka. Dari Merdeka itu Nur Buat sama Rohana mengundurkan diri ya. Terus kita bertiga bikin Batik tahun 91 itu udah bubar. Saya nggak punya grup ya. Saya main sendiri. Nanti ngambil anak Sri Mulat gitu. Sri Mulat tahun 90 itu sudah bubar di Senayan, nggak ada. Udah Pak Teguh udah pulang ke Solo. Nah, nggak ada ya ceritanya. Cuman pemainnya bertahan di Jakarta. Nyari job masing-masing. Lah kalau saya kan ada film ya. Nama saya udah naik daun karena film itu ya. Saya kadang-kadang gabung sama Doyok. Kalau saya dibutuhkan Doyok. Kalau enggak saya job cari dapat sendiri, banyak yang job saya dulu. Saya pakai Mami Prakoso ganti-gantian gitu ya, Polo, ya Nunung ya. Nah, tahun 95 berjalannya waktu tahun 95 itu saya sudah nggak main film, kosong. Itu Bu Juju ngasih tahu saya, "Dir, buat bikin reuni Sri Mulat gitu loh ya." Terus saya anggap saya yang punya duit kan, mungkin ya dianggapnya itu sama teman-teman. Ya udahlah, bikin reuni. Nanti kalau reuninya meledak, saya mikir lagi kan. Akhirnya saya minta oret-oretan dari Bu Juju, saya ngasih royalti ya. Saya pegang Sri Mulat itu udah. Saya bikin reuni. Saya gebrakan di Senayan, meledak. Terus di Taman Ismail Marzuki laku ya. Setelah itu ditawari sama Indosiar,
Ya, dibeli sama Indosiar. Oke. Dibeli sama Indosiar. Saya bikin tur tuh. Ya, bikin tur mulai dari Jakarta dulu di Taman Ismail Marzuki, habis itu saya lari ke Semarang, terus ini saya bawa bis, anak-anak naikkan bis, bawa truk, saya bikin dekorasi, ya, langsung main ke Semarang. Semarang 5 hari, pindah ke Solo, langsung tuh liburnya paling sehari aja. Pindah ke Solo 5 hari, tur itu dibayar sama Indosiar. Solo, Jogja, Malang balik lagi Purwokerto Bandung, ya, udah dibayar sama Indosiar, ya, dibeli, ditayangkan. Nah, terus akhirnya daripada kita bingung-bingung syutingnya selalu keluar, ya, bolak-balik di luar, mending bikin studio aja. Di studio saya yang nyari penonton, saya bilang gitu. Saya nyari penonton, orang-orang pabrik sepatu Tangerang itu saya hubungi, ya. Nah, penontonnya itu terus ramai, terus penontonnya dibikin, saya minta panggung harus ada dekorasi Sri Mulat, khas Sri Mulat tuh, ya. Nah, ada rumah-rumahnya gitu. Tetap itu ciri khasnya, ndak berani ngerubah saya. Nah, berjalannya waktu udah sampai 5 tahun 2000, akhirnya kembali ke Bu Jujuk lagi, kerjasama, ya. Cucu pengen megang sendiri, ya udah monggo, sama anaknya udah gede-gede kan waktu itu. Tapi tetap kerjasama karena Indosiar kayaknya ndak mau melepas saya, koordinatornya tetap saya, yang bisa artinya rangkul pemain, semua pemain tuh saya gitu loh. Ya udah sampai di situ berjalan kira-kira sampai tahun berapa ya, 2003 udah selesai semua itu Sri Mulat, dan tidak ada lagi, ya. Berarti Sri Mulat sempat mati terus hidup lagi tuh ada jasanya Om Kadir berarti, ya? Ya kalau ada yang mau mengakui boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jelas lah itu. Ya, dengan munculnya Sri Mulat itu, alhamdulillah teman-teman tuh namanya terangkat lagi. Kan di Indosiar waktu itu kan ramai banget itu kan, ya, di Indosiar tuh hampir setiap hari. Wah, tayangannya seminggu sekali, Kalau setiap hari saya beli rumah di daerah sini nih. Udah penuh, di sini udah penuh. Seminggu sekali. Seminggu sekali, benar. Iya, seminggu sekali Indosiar. Sebulan tuh cuma 4 kali. Kadang 5. Enggak, 4 aja. Kadang 3. Oh, ngeyel ini. Iya benar, malam Minggu ya? Enggak, malam Jumat. Malam Jumat di situ. Malam Jumat. Iya. Itu udah tahun-tahun kesini tuh baru mulai ada tuh ludruk Sri Mulat, ada ketoprak, ludruk glamor, habis itu ketoprak humor. Jadi Sri Mulat berjalan hampir 2 tahun, ketoprak humor muncul. Habis itu baru ada ludruk glamor. Ya, Pak Asmuni itu. Iya. Prakarsanya. Kalau ketoprak humor Pak Timbul. Nah, kalau Sri Mulat tetap saya waktu itu. Belakangan terus sama anaknya Bu Juju sama Koko itu. Ya begitulah adik-adik sekalian ceritanya. Saya pulang dulu ya. Boleh silakan. Tapi hubungan sama teman-teman Sri Mulat masih baik, masih bagus. Oh, masih lah. Masih sering ini nggak sih? Iya masih, teman-teman Sri Mulat kan banyak yang meninggal. Iya, jangan diajak ngobrol. Yang masih hidup aja, maksudnya gitu. Iya, yang masih hidup tinggal lakinya ya. Tinggal saya, Pak Tarsan, Mas Tesi, udah. Oh iya. Pak Doyo kan bukan Sri Mulat. Iya, dia beda. Iya. Mas Tesi. Iya. Tinggal itu. Perempuannya tinggal Bu Nunung, Bu Rohana, ada Bu Yeti. Bu Yeti itu istrinya Pak Pedet dulu. Oh. Terus kenapa kemarin tiba-tiba Om Kadir tuh jadi afiliator? Kenapa milih afiliator? Hah? Kayaknya laris manis katanya di situ. Duit kenceng sampai 10 juta sehari. Oh, loh. Pajak tolong diperiksa ini. Begini. Nih saya sebetulnya ya kalau dibilang orang laki itu kan punya tanggung jawab besar kepada keluarga ya. Iya, betul. Itu ya. Apapun
kerjaan pasti dilakukan kan gitu ya. Setiap orang laki saya kira gitu. Yang penting ada penghasilan, kita bisa menyukupi kebutuhan keluarga. Itu namanya laki sejati ya. Nah, kemarin tuh kan job mulai sepi ya. Terus saya buka usaha warung, sepi. Apa yang bisa saya lakukan gini ya? Sebab job ini kan kita ndak bisa minta. Iya. Ke Indosiar minta ndak bisa, ke Trans juga ndak bisa minta kan. Itu kan feeling dari produser masing-masing, saya harus pakai pemain siapa gitu ya. Nah, karena saya nih bisanya kan cuman kerja di dunia seni ya. Untuk kerja lain ndak bisa. Warung itu pun istri saya kan gitu. Nah, apa yang saya lakukan ini? Saya sering nonton TikTok tuh, scroll. Wah, ini orang ini apa sih? Pamer duit, terus ini penghasilannya ratusan juta ini, ya. Apalagi nonton itu podcastnya Kasih Solusi itu ya. Kasih Solusi. Ini semua ini affiliate nih, dapat duitnya sekian miliar sebulan, penghasilannya ratusan. Ini apa? Ini busernya TikTok ini saya gitu. Kok pada pamer orang jualan kayak gitu aja ya. Sebulan untungnya ratusan, apa nggak masuk di akal saya gitu. Saya lihat aja. Tentu ada itu yang tua itu Pak Basri itu. Pak Basri itu jualan. Saya gini, ini orang tua ini bisa jualan. Saya yang biasa di depan kamera masa nggak bisa sih jualan gini gitu. Setelah saya selidiki, Pak Basri itu yakin bahwa penghasilannya mereka segitu gitu loh. Saya harus ikut yakin kan. Wah ya udahlah saya coba. Saya tanya-tanya itu ke anak saya. Anak saya bilang iya Pak, teman saya sekolah itu dulu jadi affiliate juga. Nah itu penghasilannya lumayan katanya. Masa sih? Ya udah saya berunding sama anak-anak. Apa mau jadi affiliate? Udah. Oke Pak, saya bantu. Didaftarin kan. Sewaktu itu saya udah punya akun TikTok. Follower saya udah banyak, udah 30 ribuan lah ya, udah banyak. Daftarin. Saya belum berani cara jualan gimana nih. Anak saya itu yang ngajarin. Diajarin sama anak, berdua sama anak saya. Sampai sebulan udah bisa. Itu sebulan itu tahu-tahu lumayan tuh pendapatan tuh saya jualan itu. Enak ya jualan di TikTok, laku terus. Tiap hari ada yang beli. Ya gitu. Sayang puasa ini kayaknya. Ada yang beli enak ini. Terus. Saya lihat tiap hari saya gini aja lihat penjualan dagangan saya. Laku banyak ini, lumayan laku banyak. Seneng itu. Seneng. Nah, begitu sebulan dah. Anak saya dianggap saya udah bisa, anak saya terus apa jalan sendiri. Saya tak narutkan kuliah aja, dia bilang gitu. Ya wes, saya jalan sendiri lumayan. Sebulan saya dapat keuntungan sekitar 15 apa 20 gitu. Wah, enak juga ini. Udah enggak pernah megang duit. Sepi terus. Ya udah. Meledak lagi. Sebulan dapat keuntungan 30 juta. Enak banget. Sehari 1 juta keuntungan saya. Sehari 1 juta saya lihat terus. Wah enak ini. Meledak. Bulan depan saya lihat. Hampir 50 juta keuntungan saya sebulan. Wah enak juga nih. Terus bulan lagi turun. Waduh kok turun. Jadi 30. Wah. Tapi kan masih tetap enak. Saya pikir terus sampai ratusan kayak mereka itu. 30. Bulan lagi turun lagi kok jadi 20. Kayak gitu. Duh, kok makin menipis ini saya gitu. Wah, terus bulan lagi kok cuma 10 penghasilan saya sebulan 10. Sepi. Udah 3 bulan segini sampai sekarang. 3 bulan, 5 bulan ini saya sepi udah. Ya paling dapatnya sebulan sekitar 7 juta, 8 juta, sampai 10 jutaan. Udah itu. Itu faktornya apa itu? Sepi itu. Apa memang semua affiliate kayak gitu?
banyak yang mengeluh sama saya, banyak ya teman-teman saya hubungi, dia banyak yang ngeluh. Ya, yang ngeluh, banyak yang sepi. Saya pun faktornya apa enggak ngerti. Ya, apa enggak disebarkan sama TikTok, kalau kita lihat dari viewer ya, itu kecil sekali. Dulu viewer tuh bisa sampai ribuan gitu ya. Oh gitu. Iya, sekarang itu cuma ratusan, 200. Kalau 200 berarti penontonnya kan 200 orang. Iya. Lah itu 250, 300. Gimana bisa laku ya? Udah kita iklankan, ya dapatnya duit segitu-gitu aja udah. Itulah ceritanya. Itu waktu jadi afiliator tuh cara jualannya gimana sih? Cara jualannya, ya cuman gini aja. Coba ini misalnya. Iya. Jualan ini. Ini misalnya gini ya. Ini ya. Nah, kalau kalian mau cari kayak gelas misalnya yang kuat, yang bagus, yang kokoh nih, dan harganya tuh sangat terjangkau sekali. Ini harganya kalau kalian beli di toko biasanya sampai 100.000 enggak boleh. Tapi kalau di sini saya jual hanya 20.000. Makanya buruan beli buat ibu-ibu, emak-emak yang hobi mengoleksi gelas atau cangkir seperti ini, silahkan beli di Keranjang Kuningku. Oh gitu. Itu aja. Tapi itu setiap hari harus ada. Harus syuting. Satu hari berapa kali tayang? Itu live atau Taping. Itu maksudnya satu hari berapa kali upload? 5. Paling kecil 5. Paling kecil 5. Jadi enggak boleh ngulang. Yang kemarin udah numpuk jadi sampah. Kita bikin baru lagi. Tapi walaupun produk yang sama. Sama. Ya besok omongannya ganti lagi. Depannya aja yang ganti. Misalnya tadi kalau ibu sekarang ibu kalau bisa. Ya kan? Misalnya. Kebetulan saya lagi lihat TikTok, scroll ada gelas, ada cangkir yang bagus sekali. Itu seneng saya. Jadi setiap hari harus berubah gitu terus ya. Ini modelnya kayak begini nih ya. Dan harganya tuh sangat terjangkau sekali kalau kalian mau cari ini kalau di Jawa namanya ini ya. Kalau di sini mungkin cangkir atau gelas, terserah kalian ya. Harganya sangat murah. Ini bahannya sangat kokoh dan kuat. Disebutkan bahannya apa gitu ya, dari apa. Kalau minat klik Keranjang Kuning saya. Udah gitu-gitu. Satu hari bisa, dulu awal-awal satu hari bisa 1.000 orang yang beli itu ya. Ya kita komisinya kan kecil. Begini nih harganya 20.000. Dulu komisinya 2.000, 10%. Sekarang tinggal 1.000. 10%. Kalau kamu mau penghasilan 1 juta, komisi 2.000 aja. Ya, berapa? 1.000. 1.000 per 500 lah. 500 ya, sekitar itulah. Kalau 2.000 kan 500 berarti. Kalau di TikTok dah harga 100.000 itu penjualannya sulit sekali. 50 aja sulit. Jadi yang laku itu harga 30.000, 20.000. Nggak tahu kenapa ya. Orang-orang kaya itu nggak ada yang nonton TikTok. Dia kalau mau belanja sudah tahu di mana gitu. Di mana, di situ kan ada ya. Banyak kan di Shopee atau apa gitu, udah tinggal lihat barang-barangnya pengen beli apa kan gitu. Kalau di TikTok kan nunggu, dia mau cari baju, nunggu nyari. Ya. Di TikTok itu orang yang hobi nonton TikTok akhirnya terpengaruh untuk beli. Yang mestinya tidak beli, akhirnya terpengaruh. Tapi kalau orang-orang kaya kan niatnya udah ada niat. Ya, ibu-ibu itu saya mau beli ini ya. Apa namanya, kompor ini atau dandang atau baju ini, nyari. Nyarinya nggak di TikTok, kelamaan. Nyarinya ada di Tokopedia, dia itu tuh lihat ya, Shopee, lihat itu udah tinggal belanja gitu aja. Tokonya. Iya, nggak mau sih. Kalau di TikTok dia cari hiburan, dan satu kebetulan ada yang jualan, bagus nih, pengen gitu aja itu loh. Jadi beda. Tapi kemarin katanya sempat ini juga masih atau itu apa namanya, soto. Oh, warung. Iya masih, warungnya masih. Makanya saya bilang kemarin, saya mulai jadi affiliate tuh kan warungnya mulai sepi juga. Warung sepi, job sepi, apa yang bisa saya kerjakan untuk keluarga saya kan gitu. Ya udah. Akhirnya saya lari ke affiliate. Soto masih sampai sekarang masih ada, cuman tidak bisa diharapkan penghasilannya. Kenapa tidak saya tutup aja? Karena anak saya ada yang kerja di situ. Ya.
ada 2 orang di situ yang tidak mau ikut orang lain, maunya ikut orang tuanya. Kalau ikut orang tuanya salah-salah dikit kan nggak apa-apalah dimarahi orang tua. Kalau orang ikut orang lain kalau dimarahi kan sakit hati ya. Nah, kalau ikut orang tua dimarahi orang tua ya sakit hati tapi kan sebentar ya. Kadang-kadang ngelawan malah. Itu malah orang tuanya yang kalah kadang-kadang. Itu. Jadi soto masih ada. Mungkin tahun depan ya. Saya kan juga punya ruko di sebelahnya warung soto saya situ, tapi disewa orang. Mungkin tahun depan itu saya sudah nggak nyewa di tempat itu, mau saya pindahkan ke ruko saya sendiri aja daripada sewa. Iya, masih punya ruko sendiri, ruko kita disewa orang, kita nyewa gitu. Asalnya begini, asalnya kan saya nyewa, terus saya punya duit, saya beli ruko kan gitu. Kena pernah saya pakai, tapi karena tempat parkirnya kurang bagus, masih bagus ini gitu loh. Tapi dekat ya. satu wilayah. Deretan. Oh, deretan itu. Deretan gini, red gitu loh. Cuman yang ini agak di pojok. Makanya parkirannya bagus, enak. Nggak, ini di tengah. Oh, di tengah. Soto Kudus kan? Di tengah, tapi parkirnya lebar. Lebar lah. Kanan kiri itu masih banyak yang kosong. Lah kalau tempat saya pas tikungan gini loh. Pas tikungan, cari parkirnya susah. Jadi kalau di Soto Kudus tuh ruko sama halaman parkir ini lebar. Paham ya? Ya. Bisa buat berapa mobil gitu. Tapi kalau yang saya punya ruko itu antara ruko dan jalan ini udah deket gitu. Buat parkir paling 2 mobil udah habis. Tuh, sayangnya di situ. Makanya masih bertahan, mending kontrak di sini dulu aja parkirnya. Dia bisa parkir bisa, tapi di pinggir jalan semua jadinya. Bisa parkir masih bisa. Saya pikir kan ya udahlah, mending ini saya kontrakkan. Saya tetap kontrak di sini dan semua orang udah tahu di situ tempat itu gitu loh. Karena apa? Biasanya kita itu pindah selangkah aja kan bisa sepi. Iya kan, beda tempat tuh bisa sepi gitu betul. Loh. Nggak tahu kenapa itu, nggak ngerti apa. Mungkin jin yang jaga tanah situ ya. Bisa sepi, bisa rame banget. Rame lah. Tergantung ininya kan. Ya mudah-mudahan nanti kalau tahun depan tuh masih sepi gitu ya tetap saya harus pindah di ruko saya. Iya. Sesepi-sepinya kalau ruko sendiri kan enggak jadi masalah. Enggak sewa kan? Tuh. Berarti masih ada sisa. Lah ini sisanya buat nyewa. Itu gimana? Ada sisa tapi sisanya buat nyewa. Sama aja enggak ada sisa. Iya bener enggak ada sisa. Ada ini sisanya. Buat sewa nih. Lah ya itu. Jadi enggak ada sisa. Padahal bisa berapa sewa itu kalau hitung-hitung 8 jutaan sebulan. Oh iya, lumayan ya. Nah, iya. Hampir 100 juga tuh, 96 juta setahun. Nah, makanya kalau kita punya sendiri kan, nah enak. Kenapa namanya soto Kudus? Kenapa nggak dibikin soto Kadir? Gini ya. Dulu saya pernah pertama belajar itu soto Kadir gitu ya, Sri Mulat. Wah. Itu setiap orang makan tuh telepon saya. Der, Pak Kadir ada di warung enggak? Nanti di situ kan ada teleponnya juga di warung. Itu ditelepon ada Pak Kadir enggak? Enggak ada Pak, lagi kan. Oh, ya udah. Enggak jadi makan saya kalau enggak ada gitu. Jadi ngapain ya kan? Lah, padahal rombongan ini, wah Pak Kadir, saya rombongan ini orang 20 mau mampir Pak Kadir. Pak Kadir di mana nih? Wah, saya lagi syuting, Pak. Waduh, orang 20 enggak jadi makan semua. Iya, gara-gara enggak ada Pak Kadirnya. Iya, kan rugi saya. Iya, rugi. Makanya terus akhirnya itu warung itu saya tutup, saya bikin lagi, saya rubah. Itu dulu soto Surabaya, saya bikin soto Kudus, tapi tidak ada nama saya. Soto Kudus Jati Bening. Kampung saya sendiri kan, desa saya di situ. Ya udah, orang enggak tanya-tanya saya, oh soto Kudus Jati Bening masuk aja gitu. Masa dia nelfon Gubernur Kudus gitu ya, Bupati Kudus gitu kan? Nggak mungkin mereka nelfon gitu. Om Kadir, terakhir, harapan Om untuk insan komedi, untuk dunia komedi ke depan. Insan komedi ke depan pokoknya jangan sampai lengah ya. Ini yang sudah saya alami ya. Saya itu
banyak lengahnya, walaupun sekarang masih banyak aset, tapi kalau saya tidak lengah mungkin Lebih banyak lagi. lebih aset. banyak lagi, ya. Lengah itu dalam arti apa nih? Ya pergaulannya, borosnya, Oh, ya. jangan terlalu hura-hura lah gitu. Ya itulah pokoknya, kalau semua manusia saya kira akan diberi kesempatan ya sama Allah, setiap manusia. Sekali diberi kesempatan tidak bisa memanfaatkan, tidak mungkin kesempatan yang kedua itu akan kembali lagi. Ya. Makanya kalau sudah dapat kesempatan sekali, manfaatkan yang benar-benar, ya. Siap. Dan juga jangan hura-hura, pikirin masa tua, ya. Kalau mau invest, ya invest saja sebanyak-banyaknya. Cuman saya sarankan kalau invest lebih baik tanah, kalau menurut saya gitu. Tanah, saya pernah invest tanah itu terbengkelai jadi alang-alang semua, jadi hutan. Satu saat di situ dipakai ya sama developer, tanah saya jadi mahal. Tapi kalau rumah kita ngerawat, ya kalau laku disewain, kalau enggak. Iya. Saya invest rumah sudah pernah ngerawat, biayai ini itu, ya. Tapi kalau tanah enggak pakai biayai loh, bener. Dan satu saat tanah itu akan tetap naik harga. Iya, nggak mungkin turun. Nggak mungkin turun kan. Ambles mungkin, tapi turun nggak? Kan tanah kan bisa ambles ya kan? Bisa Itu ambles. kalau longsor. Iya. Kalau turun nggak bisa. Om Kadir, terima kasih banyak Om, terima kasih banyak. Gua Sky Al Mukarram undur diri. Oh. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, kalian boleh komen di bawah ini. Nanti kita telepon. Kalau dia mau, kalau nggak mau kita cari bintang tamu lain. Ya. Iya kan Om? Oke. Om Kadir, terima Ya, kasih banyak. terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmunya. Siap, makasih. Assalamualaikum. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.